pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di @hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas! Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Yes. Dan bagaimana Kakak Rolin hari ini? Baik, hari ini Kakak Jessi. Luar biasa ya. Saya juga dalam keadaan luar biasa. Dan Bang David, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa juga. Nah, adik-adik, semoga semuanya, teman-teman pra-remaja juga dan mama papa dalam keadaan sehat dan sukacita. Berjumpa bersama kakak dan abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya kalian sudah tidak sabar untuk memulai ibadah hari ini. Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan untuk like ibadah ini. Dan jangan lupa subscribe channel HKBP Rawamangun. Nah, bersama kalian melayani ibadah hari ini ada Kak Jessi Simamora. Hai adik-adik. Dan Kakak Rolin Sinambela sebagai song leader. Hai Kakak Rolin. Halo. Dan ada Bang David Sinabariba sebagai pemusik. Hai Bang David. Halo semua. Dan satu lagi yang akan membawakan firman Tuhan hari ini adalah Amang Pendeta Tulus Tampu Bolon. Hai Amang. Halo semuanya. Nah, nggak sabar lagi ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau sama-sama yuk. Kita mau goyang bersama memuji Tuhan Yesus. dengan lagu Kasih Yesus Indah. Yuk kita bernyanyi. Kasih Yesus indah indah oh indah.
lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, teman-teman, mama, papa, kita nyanyikan sekali lagi dengan gerakan ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita, namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, di mana kami bisa beribadah bersama teman-teman kami, mama, papa, dan semua keluarga kami di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat Hari Kenaikan Yesus Kristus dan selamat beribadah dalam kebaktian gabungan Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Hari Kenaikan Yesus Kristus tanggal 26 Mei 2022. Menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Nah, kita berarti mau nyanyi ya Kak? Ya Kak. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Kita mau nyanyi dengan penuh semangat dan sukacita dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1-2. Hai, mari sembah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang di tujuannya, kemusarannya di awan selam, berjalanlah dia di badai kencang.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu BN 98 ayat 1 sampai 2. Yesusku telah naik. Yes. Kami taat sampai mati, tuntun umat-Mu masuk surga-Mu. Di jalan terjal musuh menyerang, Tuhan tolong pimpin kami dalam perjalanan kami, serta-Mu Tuhan kami kan datang. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-6 berbunyi demikian. Jangan engkau membunuh. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, teman-teman dan adik-adik semua, kita kembali bernyanyi lagi penuh semangat dan sukacita dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 3, meski tak layak diriku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan,
kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, Kak, kita mau manortor yuk. Yuk kita manortor ya. Iya, karena lagu ini mengajak teman-teman, adik-adik, dan mama papa juga dengan lagu Mar Olop Olop Tondiki dari buku ND nomor 435 ayat 1 dan 2. Boleh diikuti ya, kakaknya ya. Ayang ditobus Yesusi, kamu sudah dikemari, saya sohat kumandoi, sonani tunjuk pang Yesus tu hati, pembina mengajari yang karpet malas miroham, sonani tunjuk pang Yesus tu hati. Kita nyanyikan ayat yang kedua yuk. Gerakannya mana? Naruh hati tunga sobol demanoi, mata nado mata papa tinggung atu mangihona, sonangi tunjuk pang Yesus tu hati, pembina mengajari yang tarbaik marlas miroham, sonangi tunjuk pang Yesus tu hati. Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 39. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu buku ND 464 ayat 2, Habuan Hubuan ma diriku. Hubuan ma diriku artinya kubawa. Diriku. Iya, kita bawa diri kita kepada Tuhan Yesus. Soboy bubai pagalat na rohatu di zona nagama toni masuk naboy manggoma. Kita nyanyikan sekali lagi, bangkit berdiri. Si palua au sunghi nagogomi hatam dou haposi nasoboy kubai magalat marohatu di zona nagama
Adik-adik, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara di seluruh bumi mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Biro Zending Departemen Marturia HKBP membutuhkan minimal 10 sepeda motor jenis Supra untuk mendukung kegiatan para misionaris kita di kawasan penginjilan HKBP, yaitu di kawasan pedalaman Bengkalis, Riau Daratan, Rupat, Jambi, dan lain-lain. Untuk itu, Sekolah Minggu HKBP Rawamangun membuat gerakan One Heart for Zending. Sebagai wujud nyata, anak-anak dan pelayan sekolah minggu turut serta menjalankan amanat agung Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sepeda motor Supra yang dibutuhkan senilai sekitar 20 juta per unit. Dan melalui gerakan ini diharapkan dapat menyediakan minimal 1 sepeda motor. Anak-anak dan para pelayan sekolah minggu yang hendak berpartisipasi dalam gerakan sekolah minggu bermisi dapat menyampaikan komitmennya melalui MyASM. Dana donasi ditransfer ke rekening sebagai berikut. Atas nama Ivana, Bendahara Seksi Sekolah Minggu. Bukti transfer di-upload ke Google Form yang akan di-share ke WA grup masing-masing kelas. Batas pengumpulan donasi adalah 5 Juni 2022. Mari kita wujud nyatakan amanat agung Tuhan Yesus melalui dukungan kita pada pengkabaran Injil HKBP. Nah, adik-adik dan teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Ende Sekolah Minggu nomor 224, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Adik-adik, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Adik-adik, hari ini kita kenapa harus ibadah ya? Ada yang tahu nggak kenapa hari ini kita harus ibadah padahal ini bukan hari Minggu kan? Yo, coba tebak. Karena hari ulang tahun?
Bukan. Karena hari Natal? Oh, bukan juga. Tapi ada kaitannya juga. Terus karena hari apa? Nah, hari ini adalah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, di dalam peringatan hari kenaikan Yesus ke surga, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24, mulai dari ayatnya yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-53. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya atau juga boleh membaca yang ada di layar. Nah, adik-adik, sekali lagi Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayat yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi sudah mau ujian penaikan kelas ya? Atau sudah ada yang ujian penaikan kelas nih? Adik-adik yang sudah kelas 9, pastinya sudah selesai ujian kan? Mau masuk ke SMA atau ke SMK, dan yang kelas 6 SD juga sudah selesai ujian dan mau masuk ke SMP. Gimana rasanya setelah ujian? Gabut ya? Ya, tapi tetap aja pegang handphone kan? Nah, gimana rasanya pisah dari teman-temannya? Biasa aja ya? Ya, rasanya biasa ya. Habis 2 tahun nggak ada pertemuan sih ya. Jarang-jarang ketemu. Kalau ketemu cuman di handphone, Zoom, atau Google Meet. Nggak di kelas seperti dulu-dulu ya. Nah, gimana rasanya kalau berpisah dari orang yang sangat dekat dengan kita? Gimana rasanya berpisah dengan ibu guru, bapak guru yang sangat baik? Dia dekat sama adik-adik semua. Rasanya pasti ada yang sedih. Rasanya, ya aku akan meninggalkan teman-temanku. Ya aku akan meninggalkan sekolah ini, lalu pergi ke sekolah yang lain. Atau kalau berpisah dari misalnya kemarin ada yang ditinggal sama mbaknya enggak? Gimana? Kalau di televisi, di TikTok, atau di Facebook ada yang sampai menangis. Karena sedih. Itu biasa bukan? Tapi ada hal yang luar biasa, yaitu perpisahan murid-murid Yesus dengan Tuhan Yesus. Tadi katanya mereka bersukacita. Kok bisa ya? Apakah murid-murid senang gurunya pergi? Apakah murid-murid itu senang Tuhannya pergi? Apa jangan-jangan mereka mau bebas ya? Kan selama ini ada gurunya terus di samping mereka. Ayo kita pelayanan, ayo kita berdoa, ayo kita mengajar, ayo membuat mujizat. Lalu mereka akan berpisah. Jangan-jangan mereka senang gak mau melakukan tugas lagi ya? Gak mau melakukan pelayanan lagi? Oh bukan. Ternyata kenapa mereka bersukacita, kenapa mereka senang, kenapa mereka bahagia? Ada yang tahu gak? Nah, yang pertama, ingatkan Yesus dari surga turun ke bumi, lahir dari anak darah Maria, menjadi manusia, lalu mati, disalibkan, bangkit kembali, dan kemudian naik. Artinya, yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang bukan dari dunia ini. Dia dari sorga. Yesus yang adalah Tuhan, dia bukan dari bumi ini, bukan manusia biasa,
tapi dia adalah Tuhan dan manusia. Dia berasal dari sorga. Itu artinya dia yang maha kuasa, itu artinya dia penuh dengan cinta kasih, itu artinya bahwa dia juru selamat kita yang tidak sama dengan kita. Walaupun banyak orang mengatakan dia bukan Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan. Yang kedua adalah bahwa firman Tuhan itu, ini semua yang ada di dalam Alkitab berarti semuanya benar. Semuanya akan digenapi. Karena sebagian sudah digenapi. Perjanjian Lama berkata akan datang juru selamat yang lahir dari anak darah, yaitu Maria. Itu sudah digenapi. Dia akan mati, itu sudah digenapi. Dia akan mati di salib, itu sudah digenapi. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu sudah digenapi. Dan dia akan naik ke surga, dan ini kemudian digenapi kembali. Nah adik-adik, berarti bahwa Tuhan kita bukan Tuhan pembohong. Berita Alkitab, cerita Alkitab, kisah di dalam Alkitab adalah firman yang sungguh-sungguh, yang adalah kebenaran. Yang pada akhirnya semuanya dari Kejadian sampai kitab Wahyu akan digenapi oleh Allah kita. Karena semuanya ini adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukankah kita luar biasa ketika kita memiliki firman yang dekat dengan kita, yang akan digenapi Tuhan. Lalu adik-adik, yang ketiga adalah Yesus berkata di kitab yang lain, ngapain Yesus ke surga? Kenapa dia nggak ada sama kita aja sih? Kenapa Yesus harus kembali ke surga? Kan kalau Yesus bersama kita, dia akan melakukan mujizat lagi. Kita akan bisa bersama-sama sekolah minggu bersama Tuhan. Dia akan datang ke rumah kita. Kalau ada orang sakit, dia akan menumpangkan tangannya. Kalau ada yang meninggal, dia akan datang untuk menghibur yang berduka. Kalau Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita seperti dulu, dia akan datang juga sekolah minggu, beribadah, dan yang lainnya. Bukankah itu lebih enak? Iya kan? Kalau mama papa di rumah enak nggak? Enak. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir karena ada mama papa. Tapi ada hal yang luar biasa, adik-adik harus tahu bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Bagi saya dan bagi adik-adik sekalian. Artinya kita masih di bumi di sini nih. Kita masih duduk di sini atau kita masih berjalan di sini, kita masih ada di dunia ini, tapi rumah kita, tempat kita sudah tersedia di surga. Nah, hebat bukan? Yesus luar biasa, ternyata walaupun mungkin kita ada yang susah hidupnya di sini. Ada yang mengontrak rumah, ada yang tinggal di tempat yang sempit. Ada rumahnya yang tidak enak atau rumahnya yang enak. Tapi surga tempat yang lebih indah, lebih mulia. Dan ternyata sudah ada rumah kita di sana. Rumahku, rumahmu, rumah orang-orang percaya. Dan Yesus telah mempersiapkannya. Nah adik-adik, luar biasa, hebat. Dan betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Dia tidak selamanya mau di sini, tapi dia di surga untuk menyediakan tempat kita dan nanti akan kembali menjemput kita semua. Nanti dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Nah, adik-adik, kita semua sekarang orang percaya yang ditebusnya menjadi saksinya untuk memberitakan bahwa firman-Nya sungguh-sungguh benar, bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, juru selamatku dan juru selamatmu. Ketika orang ragu, ketika orang tidak percaya, maka dengan kebenaran firman Tuhan kita menjadi saksinya. Adik-adik, mau menjadi saksi Tuhan? Mau memberitakan kebenaran firman Tuhan? Mau mengatakan ke orang lain, Yesus Tuhan Juru Selamatku. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, penebusku yang hidup, yang berkuasa, yang menang, dan yang besertaku.
Itu menjadi kesaksian kita ya adik-adik. Sekali lagi, Yesus naik ke surga untuk menyatakan bahwa firman Allah itu semuanya benar. Yang pertama bahwa Yesus itu berasal dari surga, bukan dari bumi ini. Yang kedua, firman Allah itu semua benar. Yang ketiga adalah bahwa Dia mempersiapkan tempat bagi kita di surga, dan selanjutnya kita adalah saksinya. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kita semua, memberkati adik-adik semua, dan memberikan kesehatan selalu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Anak Allah yang sudah turun ke bumi, dari surga datang-Mu, dan Engkau sudah mati bagi kami, tersalib, tapi Engkau mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian itu, dan Engkau bangkit dari kubur, mengalahkan, dan hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Yesus yang adalah juru selamat kami, telah menyediakan tempat kami di surga. Kami bersyukur, walaupun kami masih di bumi ini, tetapi nanti kelak kami akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga di tempat mulia. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu gereja-Mu, untuk tetap setia di dalam iman, tidak menjadi kecewa karena dunia ini, atau disesatkan oleh dunia ini karena kemajuan-kemajuan teknologi, atau karena sakit, atau karena kesusahan, tetapi anak-anak Tuhan setia terus mengikut Yesus sampai akhir hidupnya. Terima kasih, berkati anak-anak sekolah minggu gereja-Mu memiliki keberanian dan kemauan untuk menyaksikan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang akan datang menjemput orang-orang percaya. Di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, seperti tertulis dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita dapat meminta bantuan kepada mama papa untuk memberikan persembahan. Ada 3 cara yang mudah untuk memberikan persembahan. Pertama, adik-adik boleh lihat ya, sambil kakak dengan cara bisa disetor ke bendahara gereja. Dan yang kedua, boleh juga kalian bisa scan QR code yang ada di sebelah kiri Kak Jessie. Dan yang ketiga, nih, boleh transfer ke rekening gereja berikut. Ya, gampang sekali ya. Minta tolong dengan kasih mama papa untuk memberikannya dengan hati sukacita. Nah, sambil kita bernyanyi nih Kak Caroline, kita akan bernyanyi lagu buku nyanyian nomor 666 ayat 1 dan 4, kita harus membawa terang. Kita harus membawa Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan
Adik-adik, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik, demikian ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Di hari ini Tuhan Yesus memberkati, salam sehat. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau nyanyi lagi. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih